Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Novianus Yudhistira. Kali ini saya ingin membuat video terkait dengan pembelajaran kita, yaitu materi pelajaran laundry, yaitu kompetensi dasar 3.11 dan 4.11, mengevaluasi laporan laundry dan mempresentasikan laporan laundry. Jangan lupa saksikan video saya sampai dengan saya anak-anak ya. Tentunya anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa tetap semangat belajar untuk meraih prestasi. Tentunya dengan klik dan subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa juga kasih komen terkait dengan video saya. Mudah-mudahan akan bermanfaat dan memotivasi saya untuk membuat video selanjutnya. Tentunya video yang terkait dengan pembelajaran untuk SMK Pariwisata. Kepada siapapun yang menonton, berharap ini menjadi manfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut penjelasan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu mengevaluasi laporan laundry. Jadi yang kita pahami bahwa laporan yang ada di Departemen Laundry tentunya terkait dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh petugas laundry. Sebenarnya apa itu laporan? Laporan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh semua pegawai ataupun staf yang ada di hotel dalam setiap pekerjaannya, termasuk juga di bagian laundry. Laporan di sini dimaksudkan semua yang berkaitan dengan pembuatan ataupun hasil dari pekerjaan yang ditulis, apakah dalam bentuk laporan catatan yang ada di formulir ataupun ditulis di dalam buku catatan baik secara harian, mingguan, bulanan ataupun per semester serta tahunan. Laporan dijadikan dokumen ataupun arsip penting atau sistem administrasi yang tertib, karena dari catatan arsip ataupun sistem dokumentasi administrasi tersebut yang tertib tentunya dan baik akan dapat meningkatkan layanan kepada tamu dan pelanggan, khususnya pelanggan di bagian laundry. Untuk itu, diusahakan dalam penyusunan dan membuat laporan diharapkan harus diisi dengan lengkap dan detail sesuai dengan kondisi pada saat laporan itu dibuat, dengan format yang dibuat oleh hotel sesuai dengan standar yang sudah digunakan dan SOP yang ada di hotel tersebut. Maka berikut ini yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak. Ada beberapa jenis laporan yang ada di bagian laundry itu sendiri. Sebenarnya laporan di bagian laundry itu ada beberapa bagian atau beberapa jenis yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa formulir yang sudah disiapkan untuk dijadikan sebagai laporan. Laporan tadi yang perlu saya pahami dan perlu kita pahami bahwa anak-anak, laporan itu adalah terkait dengan sistem pekerjaan yang sudah akan dan diselesaikan, baik dalam bentuk catatan, dalam bentuk formulir, dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Nah, kebetulan sistem pelaporan yang paling banyak yang digunakan atau diterapkan di hotel termasuk bagian laundry adalah formulir, seperti yang Anda lihat dalam video ini. Oke, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada beberapa jenis laporan yang ada di laundry, yaitu ada 4 hal terkait dengan laporan. Yang pertama, laporan terkait dengan guest laundry service, yaitu laporan terkait dengan semua transaksi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pegawai ataupun staf hotel terhadap layanan cucian pakaian tamu di hotel. Yang kedua, terkait dengan layanan
laporan ataupun laporan terkait dengan linen. Semua linen supplies yang ada di hotel ditangani oleh pihak laundry. Maka dia harus tersendiri laporannya. Disebut sebagai laporan linen section. Kemudian yang ketiga terkait dengan uniform. Tentu uniform itu adalah semua pakaian ataupun seragam yang digunakan di hotel akan dicuci ke bagian laundry. Maka harus ditangani juga oleh bagian laundry sehingga laporan-laporannya harus jelas. Minggu ini, hari ini, kemudian untuk minggu depan, untuk 1 bulan dan seterusnya. Jadi harus dibuat dalam pelaporan. Yang terakhir yaitu terkait dengan laporan outside laundry yang mungkin bisa jadi hampir sama dengan laporan-laporan yang lainnya, yang mungkin bisa menjadikan catatan untuk dalam sistem pelaporan di usaha laundry tersebut. Outside laundry ini maksudnya adalah usaha laundry yang tidak termasuk bagian dari usaha hotel tersebut, namun dia berdiri sendiri, layaknya usaha laundry kilauan, usaha laundry rumahan dan sebagainya. Namun perlu juga dibuat sistem pelaporan. Kemudian ada formulir-formulir ataupun laporan lainnya yang penting yang tidak kalah menarik untuk dibahas, yaitu terkait dengan bagaimana pelaporan terkait dengan mesin yang rusak. Tentu harus ada pelaporan. Nah, maka dicatat di dalam satu formulir yang mungkin nanti akan diserahkan ke bagian atau departemen engineering untuk diperbaiki. Kemudian bagaimana bagian laundry itu bisa membeli kebutuhan operasionalnya, tentu harus ada formulir atau laporan yang dibuat. Kemudian bagaimana mengontrol barang, bahan pembersih, dan semuanya agar bisa terkontrol dengan baik. Untuk laporan laundry yang berhubungan dengan guest laundry service, bahwa guest laundry service memiliki laporan yang perlu dicatat dan dituliskan oleh petugas laundry atau staf laundry yang berhubungan dengan laporan tersebut. Ada beberapa laporan laundry yang dapat Bapak rangkum pada kesempatan ini, seperti yang sudah Anda lihat di video ini. Yang pertama adalah laundry list. Laundry list, formulir laundry list adalah formulir yang digunakan oleh tamu untuk mencatat jenis cucian, harga cucian, serta jenis pelayanan yang diinginkan pada saat tamu tersebut menginap di hotel. Jadi laporan laundry list itu adalah laporan yang terkait dengan pencucian tamu. Bisa dilihat dari laporan laundry list form ini ada beberapa data utama yang perlu kita pahami. Yang pertama terkait dengan nama tamu, kemudian ada voucher nomornya atau laundry list voucher nomornya, nomor kamar tamu, tanggal dan pemesanan tamu, kemudian ada jumlah layanan yang diminta sesuai dengan item pakaian tamu yang dicuci, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kemudian harga cucian, jenis layanan yang diinginkan, mulai dari normal, express, cash only, dan dry cleaning, total harga. Kemudian catatan layanan yang diminta, kemudian special requestnya apa yang diminta oleh tamu, kemudian catatan dan aturan regulasi yang terkait dengan laundry, kemudian data nama tamu dan tanda tangan, kemudian petugas yang menangani tersebut. Yang kedua yaitu formulir ataupun laporan yang terkait dengan valet pickup and delivery form, yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat ataupun formulir yang dipergunakan oleh pihak laundry untuk mencatat pada saat pengambilan dan proses pengantaran atau pengiriman cucian tamu yang sudah selesai ke dalam kamar tamu. Adapun data-data yang dibutuhkan, data-data terkait laporannya, nama tamu, nomor kamar, hari dan tanggal proses pencucian,
pemberian, kemudian petugas pengambil pakaian tamu, jam waktu pengambilan, kemudian jenis, pakaian tamu yang dicuci apa saja, berapa jumlahnya, kemudian merek atau simbol, kemudian keterangannya bagaimana terkait dengan laporan tersebut, kemudian petugas laundrynya siapa, kemudian ditandatangani oleh tamu. Sama halnya dengan delivery form, jadi duplikasi dari pick up form sebenarnya itu sama. Yang membedakannya adalah petugas yang mengambil dan yang mengantar atau mengirim kembali pakaian tamu tersebut, dan waktu pengambilan dan waktu pengantaran. Itu saja yang menjadi catatan. Berikutnya laundry bill. Laundry bill kita ketahui anak-anak adalah laporan transaksional yang dilakukan oleh tamu ketika dia menggunakan layanan laundry. Atau lebih tepatnya, laundry bill ini adalah formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi ataupun sebagai bukti untuk proses pembayaran atas pelayanan yang sudah diberikan. Terutama pelayanan pencucian di hotel, data yang diperlukan untuk mengisi ini banyak sekali, ataupun data utama yang dibutuhkan dalam laundry bill ini sebagai laporan seperti yang kita lihat pada video ini. Nama tamu, nomor kamar, itu adalah data utama yang penting yang perlu diketahui anak-anak. Kemudian hari dan tanggal proses pencucian pakaian tamu tersebut. Kemudian jangan lupa voucher nomornya. Kemudian deskripsi dari pakaian, mereknya, kemudian jumlah cuciannya berapa, harga persatuannya, kemudian ditotalkan. Kemudian ada kolom pada formulir itu atau laporan itu kondisi pakaiannya, kemudian total jumlah. Kemudian di bill ini tentu ada pajak dan servis yang perlu ditambahkan sebesar 21%, di mana 10%-nya untuk servis ataupun layanan dan 10%-nya untuk pajak. Kemudian ditandatangani oleh tamu, datanya itu yang penting. Kemudian apabila tamu membayar cash, maka akan ditandatangani oleh pihak front office cashier. Kemudian jangan lupa catatan terkait dengan layanan yang ada di formulir tersebut. Selanjutnya laundry guest book atau order taker book atau logbook, itu sama saja ya nak ya. Ini formulir ataupun laporan yang sama terkait dengan laporan laundry. Jadi guest laundry book ini atau order taker book atau logbook adalah formulir atau dalam bentuk buku yang digunakan untuk mencatat semua pelayanan laundry tamu khususnya yang dikerjakan oleh taker atau yang dilakukan setiap petugas pelayanan jasa yang dikerjakan setiap hari. Jika tamu melakukan pelayanan laundry, maka dicatat buku ini berdasarkan setiap hari. Log ini sangat berguna untuk mengisi data dan formulir yang lain. Dari logbook ini nanti diberikan ke laundry bill, kemudian file pick up and delivery form, kemudian formulir lainnya, sehingga sangat berkaitan dan berurutan sistematis. Jika laporannya salah, akan berakibat salah kepada laporan atau formulir yang lainnya. Nah, berikutnya yaitu laporan Loss and Damage Guest Laundry Report, yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan pencucian pakaian tamu semuanya jika ada yang hilang ataupun rusak. Nanti akan ditangani oleh petugas laundry. Yang membuat laporannya siapa, yang mengeceknya siapa, nanti disposisinya ke manajer laundry. Berikutnya equipment atau maintenance report. Nah, ini ada beberapa formulir yang perlu kalian ketahui seperti yang tampak pada video ini. Ada maintenance request atau work order ataupun hotel maintenance request. Pada dasarnya itu formulir ataupun laporan yang saya jelaskan ini adalah sama. Artinya formulir ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan kerusakan alat-alat yang ada di laundry, terutama yang berkaitan dengan mesin-mesin, untuk segera diperbaiki oleh bagian ataupun seksi engineering atau departemen engineering untuk bisa di follow up, sehingga mesin-mesin yang rusak ataupun kaitannya dengan pelayanan laundry segera diperbaiki dan layanan segera dan lancar kembali. Selanjutnya ada lapor terkait dengan purchase
requisition form. Nah, ini ya, ya. Nah, ini atau purchase order. Jadi ini adalah formulir yang sama yang dapat digunakan oleh pihak laundry. Laporan ini atau formulir ini digunakan untuk mencatat dan mengajukan pembelian barang khususnya atau alat-alat linen, linen supplies, kemudian bahan pembersih, chemical di bagian laundry, sehingga jika terjadi kekurangan bahan ataupun linen supply segera diajukan dengan menggunakan laporan purchase order ataupun purchase requisition form. Next, kita bicara tentang laporan yang berikutnya adalah bin card. Seperti Anda lihat yang ada di video ini adalah laporan bin card. Ya, ada beberapa contoh beberapa bin card yang saya berikan kepada anak-anak pada hari ini. Ini adalah contoh beberapa bin card. Jadi bin card ini adalah kartu untuk mencatat ataupun melakukan pengecekan jumlah persediaan barang dan pengambilan barang tertentu yang ada khususnya di seksi layanan ataupun layanan laundry. Jadi kurang lebih untuk mengontrol jumlah persediaan dan pengambilan barang. Misalnya bahan pembersihnya berapa yang diambil, yang tersedia kemudian diambil berapa sehingga stok tersedia sekian. Nah, itu fungsi dari bin card ini sebagai laporan untuk pengendalian barang di laundry. Berikutnya laporan yang terkait dengan daily gas laundry list atau report ataupun recapitulation daily, weekly, dan monthly. Jika anak-anak lihat dari form yang di video ini, formatnya mulai dari kolom, kemudian row-nya, baris ke bawah sampai ke bawah, kemudian dari sisi kiri ke kanan, kolom-kolomnya kurang lebih hampir sama untuk format-format ini. Jadi apa sih fungsinya daily, weekly, dan monthly gas laundry list atau report atau recapitulation ini? Yaitu merupakan laporan ataupun rekapitulasi dari hasil pencucian pakaian tamu ataupun pelanggan dalam satu hari, yang disebut daily tadi ya. Kemudian kalau dalam satu minggu, weekly. Dalam satu bulan, monthly, yang dibuat oleh petugas laundry. Laporan ini dibuat untuk mengetahui jumlah pencucian dalam waktu satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan bisa satu semester dan pertahunan atau tahunan ya, mohon maaf. Biasanya dibuat dalam satu shift kerja atau dua shift kerja jika hotel menerapkan sistem ini dalam operasional laundry. Jadi itu ya fungsi daripada laporan daily, weekly, dan monthly gas laundry list atau report atau recapitulation. Selanjutnya yaitu repaid card. Apa repaid card ini anak-anak? Ataupun laporan terkait dengan repaid card ini. Repaid card ini adalah kartu yang digunakan untuk memberitahu tamu bahwa ada pakaiannya yang mengalami kerusakan kecil, ya, yang kecil-kecil dilapor dari card ini. Tentunya yang masih bisa diatasi sehingga pihak laundry langsung memperbaikinya tanpa memberitahu tamu tersebut. Artinya yang masih bisa ditoleransi dan bisa diperbaiki, ada yang kancing lepas, kemudian robek-robek sedikit di bagian saku, di bagian lengan dan sebagainya ya. Pengerjaannya dilakukan secara gratis tanpa ada biaya tambahan atau charge oleh pihak hotel kepada tamu sebagai bagian dari pelayanan itu ya. Jadi pelayanan laundry maksud Bapak. Tentunya
kartu ini atau laporan ini diikut sertakan saat ataupun pada saat pengembalian cucian tamu selesai. Pakaian tamu selesai, maka dilampirkan juga dengan repair cardnya jika ada perbaikan. Nah, berikutnya stain card. Stain card ini adalah salah satu laporan juga yang ada di laundry. Fungsinya untuk apa? Ataupun kegunaan dari laporan atau formulir stain card ini yaitu yang digunakan untuk memberikan informasi kepada bahwa ada pakaiannya yang memiliki noda. Kalau tadi repair tentang perbaikan kecil, kalau stain card ada noda pada pakaian tamu tersebut yang tidak dapat dihilangkan. Ingat ya anak-anak, tidak dapat dihilangkan. Apabila dipaksakan, pakaian dapat menjadi rusak. Bisa jadi warna pudar, serat bahan rusak, robek, dan sebagainya. Apabila diperkirakan noda dapat dihilangkan, jika noda bisa dihilangkan ya, maka pakaian harus dikembalikan kepada tamu. Disertai kartu ini untuk meminta persetujuan proses selanjutnya. Jika tidak ada persetujuan dari tamu, maka sebaiknya kita kembalikan ke tamu dengan laporan ini. Kalau yang ini acknowledgement card, nah pastinya petugas laundry juga harus paham apa ini acknowledgement card. Petugas laundry ataupun staf laundry harus memahami formulir ini digunakan untuk memberi informasi kepada tamu bahwa pakaiannya bermasalah atau memiliki kejanggalan. Nah, ini harus diketahui oleh tamu. Pakaian bermasalah tidak boleh langsung diproses, harus melalui persetujuan tamu. Tetapi harus dikembalikan kepada tamu gunanya untuk mendapatkan persetujuan ataupun untuk diproses dengan cara menandatangani kartu ini. Jika ada persetujuan, lanjutkan. Jika tidak, berarti kita serahkan kepada tamu. Setelah diketahui dan disetujui tamu, proses pencucian dapat dilanjutkan seperti yang tadi Bapak bilang ya. Dan saat pengiriman kartu ini disertakan sebagai bukti. Jadi pada saat kita mengecek, terutama pada saat di kamar ya, ini khususnya petugas valet untuk mengambil pakaian pada saat pengecekan di kamar. Berikutnya delivery card. Pasti udah paham untuk petugas laundry yang namanya laporan ini ataupun formulir kecil ini untuk apa gunanya? Kartu delivery card digunakan untuk menginformasikan kepada tamu bahwa pakaiannya sudah diantarkan dan dimasukkan ke dalam lemari atau wardrobe. Atau bisa jadi ada SOP hotel yang menerapkan meletakkan pakaiannya di atas tempat tidur atau di atas bed. Bila saat pengantaran tamu sedang tidak berada di kamar, ini perhatikan baik-baik ya, valet meminta bantuan room attendant. Ingat, harus ada bantuan dari pihak petugas lain, yaitu room attendant, dan meletakkan pakaian ke dalam lemari. Kenapa minta bantuan? Untuk membuka, karena room attendant pasti memiliki duplikat key ataupun kunci cadangan, kunci duplikat untuk bisa membuka. Tentunya harus ada seizin dari pihak room attendant dan pihak front office. Setelah itu delivery card diletakkan di atas tempat tidur. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya nak, agar tamu mudah mengetahuinya. Bisa jadi delivery cardnya bisa diletakkan di atas pakaian yang sudah dilipat, disetrika dan di packing. Nah, taruh di atas itu atau diletakkan di atas itu. Ini yang terakhir anak-anak untuk kelompok guest laundry service, khususnya yang menangani pakaian tamu. Jadi ada formulir terakhir ini, ada namanya D&D card laundry ataupun D&D card saja boleh. Apa guna dari D&D card ini? Seperti yang dapat Anda lihat di video ini, D&D card ini fungsinya ataupun formulir ataupun laporan yang digunakan untuk menginformasikan bahwa pakaian telah selesai dicuci tetapi tidak dapat diantar atau dimasukkan ke kamar karena ada tanda do not disturb atau DND di pintu kamar tamu.
DND card ini dimasukkan melalui celah di bawah pintu kamar. Seandainya pintunya terkunci ya nak ya, memang seharusnya dikunci sehingga tamu mengetahui bahwa valet sempat datang ke kamarnya. Jadi ini penting buat petugas laundry, khususnya valet, mengantar pakaiannya atau proses delivery service ke kamar tamu jika tamunya tidak ada di dalam kamar. Jadi fungsi DND card ini fungsinya untuk mengetahui bagaimana prosedurnya. Cukup diletakkan di bawah sekali, di bawah pintu ada celah, silakan dimasukin atau dimasukkan kartunya, sehingga nanti pada saat tamu datang ke kamar atau mungkin dia baru bangun tidur, begitu melihat ada informasi DND card bahwa oh sudah ada petugas yang mengantar sebelumnya dan menginformasikan bahwa pakaiannya sudah selesai. Demikian terkait dengan laporan guest laundry service untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk part berikutnya kita masuk laporan yang kedua yang terkait dengan layanan laundry, terutama dalam laporan ya anak-anak, yaitu seksi linen yang menangani khusus linen. Jadi di seksi linen ini atau linen section ini ada laporan yang perlu kita pahami juga bahwa ini perlu dilakukan sama halnya dengan tadi laporan terkait dengan guest laundry service ataupun tentang laporan pencucian pakaian tamu. Dalam sistem sirkulasi linen, jumlah linen bersih yang dikeluarkan seyogyanya atau seharusnya sama dengan banyaknya linen kotor yang masuk ataupun yang diterima. Dengan demikian, petugas pencatat untuk pengeluaran dan pemasukan linen harus selalu diawasi dan dijaga dengan menggunakan sistem 1-for-1 exchange atau clean to dirty exchange. Jadi maknanya tadi apa yang saya sampaikan, jumlah linen yang bersih harus sama dengan jumlah linen yang kotor. Yang artinya jumlah linen yang bersih tadi yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah linen kotor yang harus masuk yang selesai dicuci. Nah, ini perlu dipahami bahwa laporan ini perlu dibuat oleh petugas laundry khususnya di bagian linen section. Oke, yang pertama anak-anak, di sini ada linen laundry slip. Linen laundry slip ini atau linen laundry list ini fungsinya apa? Laporan ataupun formulir yang digunakan untuk mencatat pengiriman dan pengembalian cucian linen di linen room atau laundry. Jadi linen kotor yang telah dikumpulkan menurut jenisnya dihitung dan dicatat pada linen laundry slip, ya, sehingga nanti laporannya jelas. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah yaitu laporan linen inventory form ataupun formulir untuk melaporkan linen-linen yang masuk, linen-linen yang dikeluarkan. Seperti yang Anda lihat seperti pada video ini adalah salah satu contoh laporan atau formulir yang digunakan di hotel. Mungkin tidak nampak jelas, tapi perlu Bapak sampaikan bahwa linen inventory form atau linen inventory report ini formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perhitungan. Jadi ingat ya, hasil perhitungan pengecekan linen-linen di linen room, khususnya di gudang linen ya anak-anak, maupun di laundry store. Kenapa harus dibuat seperti ini? Untuk mengetahui dan mengontrol jumlah linen, persediaan linen yang di gudang, yang dipakai dan sebagainya. Berikutnya linen logbook. Linen logbook adalah formulir ataupun laporan yang digunakan. Dia dalam bentuk buku, kurang lebih hampir sama ya nak ya. Buku laporan dari shift yang baru selesai atau shift 1 yang selesai melaksanakan tugasnya dan serah terima kepada shift berikutnya sebagai laporan. Untuk gunanya apa? Untuk mencatat hal-hal yang perlu diselesaikan yang belum terselesaikan di shift 1 kemudian diketahui pada shift kedua berikutnya, terutama yang berkaitan dengan pencucian linen, khusus linen. Jadi pahami ini adalah terkait dengan linen. Next, ini linen parstock record. Laporan dalam bentuk formulir. Apa guna linen parstock record ini? Dia merupakan
laporan pencatatan jumlah persediaan linen yang dibutuhkan oleh hotel secara keseluruhan dalam memenuhi kebutuhan linennya. Ingat, ini luar biasa. Jadi petugas linen ini mencatat semua linen yang dibutuhkan. Idealnya jumlah atau part stok di hotel itu tergantung dari berapa banyak part stok yang disediakan, mengingat besarnya biaya operasional di laundry, sehingga pihak manajemen hotel menentukan berapa jumlah banyak part stok atau persediaan laundry tersebut. Dengan adanya laporan ini sangat memungkinkan untuk mengontrol linen part stok di linen tersebut. Kemudian ada period linen inventory count record. Apa guna laporan ini atau formulir ini? Yaitu merupakan formulir catatan periode atau jumlah yang digunakan dalam satu periode. Dalam satu periode, sehingga selalu kontrol linennya. Ada yang bentuk linen stok tadi yang saya jelaskan, dalam satu periode bisa di harian, mingguan, dan bisa di tahunan, tergantung di keinginan hotel tersebut. Selanjutnya, linen pickup form slip dan linen delivery form slip. Ini merupakan formulir satu kesatuan pada dasarnya ya, yang bisa digunakan oleh pihak linen attendant atau di bagian linen seksi ini. Jadi formulir ini digunakan untuk mencatat linen kotor, khususnya linen kotor ya, yang dikirim ke room section maupun dari outlet lainnya. Jadi linen-linen yang kotor itu diambil oleh petugas linen, kemudian dicatat dalam formulir ini atau laporan ini. Kalau tadi linen pickup, linen kotor diambil, kemudian ini formulir berikutnya yang tadi saya bilang sebenarnya satu kesatuan, linen delivery form. Itu artinya apa? Formulir ataupun laporan yang digunakan untuk mencatat laporan linen yang sudah bersih yang akan dikirim dari room section, dikirim ke room section atau ke outlet-outlet lainnya. Jadi kebalikan dari pickup. Kalau pickup kotor, kalau delivery yang sudah bersih. Kemudian ada yang namanya laporan daily inventory list atau daily linen inventory atau linen count sheet, yang mana laporan ini atau formulir ini digunakan untuk pencatatan harian linen yang digunakan ya. Jadi formulir ini untuk mencatat inventory linen setiap hari, ketersediaan yang digunakan pada masing-masing wilayah, floor, section, dan lainnya. Kalau yang ini adalah laporan linen bulanan atau yang disebut dengan istilah monthly linen inventory. Seperti ini laporannya nak ya, jadi sangat banyak kolom-kolomnya, kemudian baris-barisannya. Tapi tidak usah bingung, sebenarnya pada dasarnya ini lebih simple pada saat nanti dipraktekkan. Nanti kapan kita prakteknya untuk pengisian formulir-formulir yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, nanti di part berikutnya ya. Jadi apa gunanya dari monthly inventory list atau monthly linen inventory ini? Yaitu formulir untuk mencatat persediaan linen tiap akhir bulan di linen room maupun di outlet lainnya. Jadi ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Jadi saking ketatnya pelaporannya juga harus begitu. Kenapa? Supaya ujung-ujungnya nanti sistem pelaporan ini gunanya untuk menekan biaya operasional, kemudian untuk membuat perkiraan atau forecast berikutnya, sehingga nanti bisa dipastikan target untuk pencapaian laundry itu berapa, kemudian biaya operasionalnya berapa, dan sebagainya. Terakhir, untuk seksi linen laundry ini, yaitu formulir loss and damage linen report. Formulir apa ini? Ataupun laporan apa ini? Ini adalah formulir yang digunakan untuk mencatat atau melaporkan linen-linen yang rusak maupun yang hilang di linen room, khususnya di linen room ya. Kenapa di linen room? Karena memang linen room adalah tempat penyimpanan semua linen supplies yang ada di hotel ataupun di outlet lainnya, sehingga kerusakan dan kehilangan linen ini dilaporkan
pada shift linen room sebagai atasannya di linen section, yang pada akhirnya nanti akan dilaporkan ke laundry manager. Baik anak-anak, kita lanjut untuk sesi berikutnya terkait dengan seksi uniform ataupun uniform section yang masih di bawah naungan laundry, yang bertanggung jawab terhadap semua pakaian seragam dan pakaian seragam karyawan dan staf hotel. Jadi penanganan ini khusus dilakukan oleh uniform section dan perlu dilakukan perlakuan khusus. Kenapa? Karena uniform adalah bagian dari operasional hotel. Jadi perlu dilakukan penanganan lebih baik, termasuk dengan laporan-laporan yang terkait yang ada di dalamnya. Uniform laundry ataupun seksi uniform merupakan bertanggung jawab terhadap semua baju ataupun staf atau karyawan yang ada di hotel. Laporannya terdiri dari yang pertama yang mungkin bisa Anda lihat di sini adalah uniform slip ataupun uniform list. Uniform slip atau list ini kita ketahui bahwa merupakan formulir yang digunakan oleh pihak laundry khususnya untuk mencatat semua uniform yang akan dicuci dan akan didistribusikan ke semua departemen yang ada di hotel. Jadi uniform slip ini diserahkan kepada petugas bersamaan dengan pakaian seragam yang kotor yang masuk oleh masing-masing departemen, seksi atau outlet. Semua pakaian atau baju seragam kotor itu diberi tanda oleh masing-masing departemen untuk memudahkan saat pengembalian dan penyimpanan pakaian atau baju seragam hotel. Setelah itu, semua pakaian atau seragam baju karyawan tersebut, maksudnya pakaian baju yang kotor tersebut terkumpul. Setelah itu dikirim ke laundry untuk dilakukan proses pencucian dan tahapan-tahapan selanjutnya, sehingga nanti selesai, nanti didistribusikan ke masing-masing departemen. Pencucian pakaian atau baju seragam sesuai dengan jenis bahan. Proses terakhir adalah penyetrikaan dan packing. Mungkin yang perlu dilakukan packing, di hanging ataupun digantung dengan menggunakan hanger. Setelah semua seragam bersih dan rapi oleh petugas uniform attendant, seragam itu disiapkan di uniform room. Jadi ada ruangan khusus seperti halnya dengan linen room, gitu perlu, karena memang penanganannya harus dilakukan dengan baik. Jika tidak, sangat beresiko terhadap umur linen dan umur pakaian tersebut. Semua karyawan yang mencuci atau bagian atau baju seragam di seksi room itu harus mengisi uniform ini. Jadi bertanggung jawab terhadap laporan ini. Selanjutnya ini sama ya, seperti yang tadi udah saya tampilkan di awal tadi, uniform slip atau uniform list. Ini ada uniform slip juga dengan versi yang berbeda, namun intinya sama. Jadi tadi perlu saya sampaikan kenapa, supaya nanti pemahaman terkait dengan laporan ini sama. Berikut yaitu laporan terkait dengan uniform. Selanjutnya adalah Loss and Damage Uniform Report. Apa laporan ini ataupun formulir ini? Fungsinya untuk apa? Pastinya ini adalah formulir yang digunakan untuk mencatat atau melaporkan pakaian ataupun baju ataupun seragam, khususnya karyawan atau staf hotel yang rusak maupun hilang. Tentunya yang berada di uniform room. Bisa saja terjadi, maka dibuat laporan begini. Kemudian di linen room maupun di linen room ya, ataupun di outlet lainnya, kerusakan dan kehilangan pakaian ataupun baju ataupun seragam karyawan atau staf hotel ini dilaporkan pada shift uniform room yang bertanggung jawab terhadap ruang penyimpanan uniform room tersebut. Berikutnya Uniform Inventory Report. Ini merupakan laporan pencatatan jumlah ketersediaan pakaian ataupun baju ataupun seragam hotel yang sudah dicuci, ya, tentunya yang sudah dicuci dan akan didistribusikan ke masing-masing departemen, section, floor ataupun outlet
sekaligus untuk mengontrol jenis pakaian, baju ataupun seragam yang akan digunakan untuk setiap harinya untuk masing-masing shift kerja yang ada di masing-masing departemen, masing-masing seksi, ataupun masing-masing floor, ataupun masing-masing outlet. Nah, kalau yang ini uniform logbook, tentu petugas uniform attendant wajib mengisi. Kenapa? Ini merupakan buku laporan dari shift yang baru selesai bertugas, yaitu misalnya shift 1 ke shift 2. Uniform logbook ini adalah buku laporan dari shift yang baru selesai bertugas untuk dilaporkan pada shift berikutnya, sehingga nanti ada serah terima antara shift 1 dan shift 2 terkait dengan penanganan uniform. Apa guna dari logbook atau uniform logbook ini? Digunakan untuk mencatat hal-hal yang perlu diselesaikan ataupun diketahui, terutama berkaitan dengan pencucian uniform ataupun pakaian serta seragam hotel. Oke, selanjutnya Daily Uniform Inventory. Anak-anak, ini adalah laporan yang dibuat juga oleh seksi uniform terkait dengan laporan pencatatan penggunaan uniform dalam setiap hari yang dilakukan oleh setiap shift kerja masing-masing departemen. Kemudian ada weekly uniform list ataupun report ataupun recapitulation. Jadi untuk melaporkan pemakaian dalam satu minggu. Kemudian ada monthly uniform list ataupun report ataupun recapitulation. Jadi 3 formulir ini bentuk laporan dilaporkan kepada pihak uniform untuk mencatat penggunaan uniform dalam waktu harian, mingguan maupun bulanan, sehingga dapat terkontrol dengan baik. Baik anak-anak, itulah yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti penjelasan akan secara detail Bapak sampaikan satu persatu di part berikutnya. Demikian perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.